Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kita di sini masuk ke materi media inokulasi dan sterilisasi. Nah, sebelum masuk ke praktikum media, sebelumnya kita itu akan membungkus alat-alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum media. Nah, alat yang digunakan diantaranya itu ada capet, cawan petri, dan pipet, kemudian kertas. Saya di sini akan memperagakan cara membungkus alat-alat sebelum disterilisasi. Yang pertama, kita membungkus pipet terlebih dahulu. Nah, pipet sudah terbungkus seperti ini. Terus selanjutnya kita akan membungkus pipet. Yang pertama kita dimulai dari pojok supaya pipet yang dibungkus itu merata. Tujuan dari pembungkusan sendiri yaitu untuk menghindari alat-alat tersebut pecah pada saat proses sterilisasi di dalam autoclave. Nah, proses pembungkusan sudah selesai, kita masuk ke materi selanjutnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi pengenceran. Nah, pengenceran sendiri merupakan suatu cara untuk mengurangi populasi mikroba dalam suatu senyawa. Caranya itu dengan menggunakan tabung reaksi yang sudah berisi dengan inokulum, asinan kubis sama kefir, terus aquades sebanyak 9 ml. Selanjutnya ada pipet dan filler. Nah, kita masuk ke cara pengencerannya. Yang pertama, kita pengenceran untuk asinan kubis terlebih dahulu ya. Ambil 1 ml untuk asinan kubis. Kemudian masukkan ke tabung yang pertama untuk didapatkan pengenceran pangkat min 1. Selanjutnya kita homogenkan terlebih dahulu. Setelah homogen, kita akan mengambil 1 ml lagi dari tabung yang sudah ditambah inokulum sebelumnya. Kita ambil sebanyak 1 ml. Kemudian masukkan ke tabung kedua, maka akan didapatkan pengenceran sebanyak 10 min 2. Selanjutnya kita homogenkan terlebih dahulu. Setelah homogen, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengenceran yang ketiga. Sama seperti yang sebelumnya, kita mengambil 1 ml kemudian dimasukkan ke tabung reaksi yang ketiga untuk mendapatkan pengenceran 10 min 3.
Nah, pengecaran tersebut akan digunakan untuk inokulum pada media. Kita ambil sebanyak 1 ml, kemudian masukkan ke tabung ketiga. Pengecaran pertama untuk asinan kubis sudah selesai, maka didapatkan 10 pangkat min 3. Nah, ini yang akan digunakan sebagai inokulum untuk inokulasi pada media. Untuk yang kefir, kita caranya sama seperti dengan asinan kubis, seperti ini, dan yang kita dapatkan seperti ini. Sekilas mirip dengan ini, cuman kadarnya bisa berbeda-beda. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai cara kerja pembuatan media. Untuk alat dan bahan yang perlu kita siapkan antara lain alatnya yaitu gelas ukur, kemudian ada NMR, ada kompor listrik, kemudian pengaduk, lalu ada aluminium foil dan kapas. Untuk bahannya sendiri kita memerlukan bahan pembuatan media yaitu Na, PCA, MRSA, PDA. Gitu. Nah, langsung saja kita membuat medianya. Pertama kita siapkan NMR, lalu tuangkan 30 ml Aquades ke dalam NMR. Nah, teman-teman, kita nyalakan kompor listriknya, kemudian tunggu hingga airnya sedikit mendidih. Ya, setelah itu kita tambahkan bahan media yaitu Na. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam Aquades yang sedikit mendidih ini. Ya, jangan lupa untuk diaduk hingga homogen. Untuk pembuatan media yang lain, yaitu media PCA, MRSA, dan PDA, cara kerjanya sama dengan pembuatan Na. Setelah ini, medianya didiamkan beberapa saat, lalu bisa disterilisasi. Terima kasih. Teman-teman, kita akan masuk pada materi inokulasi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan media yang telah kita masak tadi dan telah disterilisasi. Nah, sekarang kita akan melakukan proses inokulasi. Nah, apa itu inokulasi? Inokulasi merupakan proses pemindahan bakteri ke satu tempat ke tempat yang lain dengan ketelitian yang sangat tinggi. Nah, pada saat ini kita akan mempraktekkan cara purplate dan strikplate. Nah, sebelum kita melakukan purplate, kita harus memastikan bahwa tempat yang akan kita gunakan itu steril, termasuk tangan kita. Kemudian kita siapkan cawan Petri yang telah disterilisasi. Nah, untuk purplate kita menggunakan media Na atau nutrien agar. Nah, Na ini menggunakan inokulum berupa kefir. Kita harus menuangkan inokulum terlebih dahulu, kemudian baru media untuk materi purplate. Langsung saja kita ambil inokulum yaitu kefir sebanyak 1 ml dan kita tuangkan ke cawan Petri yang telah disterilisasi. Ya, teman-teman, kita ambil inokulum kefir sebanyak 1 ml untuk dijadikan sebagai inokulum. Nah, cawan Petri yang akan kita gunakan harus diletakkan di depan api bunsen agar permukaannya tetap steril. Lalu kita tuangkan inokulum ke cawan Petri. Nah, kemudian putar-putar lagi.
dan baru media Na yang kita masukkan setelah inokulum. Jadi pada materi purplet kita menuangkan inokulum terlebih dahulu, baru media. Setelah itu kita homogenkan dengan membentuk cawan Petri seperti angka 8. Dan tunggu hingga media menjendal. Setelah itu media siap untuk diinkubasi selama 2 kali 24 jam. Ya, setelah metode purplet, sekarang kita ke metode strikplet. Seperti yang teman-teman ketahui, metode strikplet ini merupakan metode gores. Nah, untuk metode strikplet sendiri, kita menggunakan inokulum berupa jamur roti. Pada strikplet ini, kita menuangkan media terlebih dahulu, baru kita menyetrikkan jamur roti di atas media. Nah, caranya masih sama seperti tadi. Kita memutarkan cawan Petri pada api bunsen. Kemudian setelah itu kita tuangkan materi PDA atau potato dextrose agar ke cawan Petri. Lalu kita putarkan lagi dan kita homogenkan kembali membentuk angka 8 hingga menjendal. Ya teman-teman, sekarang kita ke metode inokulasi strikplet. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, strikplet merupakan metode dengan cara penggoresan. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama kita panaskan terlebih dahulu jarum ose pada api bunsen untuk mensterilkan jarum osenya. Kemudian inokulum yang kita gunakan pada metode inokulasi ini adalah jamur roti dan medianya PDA. Setelah dipanaskan, jarum ose dimasukkan pada inokulum jamur roti. Nah, setelah diangin-anginkan, lalu kita masukkan ke inokulumnya. Lalu kita strik pada media PDA. Ya, seperti itu teman-teman.